Shalom, salam kamu spesial. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apa yang terjadi di sekitar keluarga dari Pak Presiden Jokowi seringkali menjadi viral. Siang ini saya ingin mengangkat satu topik luar biasa. Kaisang Pangarep diminta izinkan Yesus mencintaimu. Kadrun marah besar. Bapak Ibu saudara-saudara, saya melihat potongan video di channel Saat Teduh. Di situ dengan jelas ditunjukkan seperti diadakan satu audisi dan seorang peserta, saya yakin dia Kristen, ya, waktu dia audisi dan di depan Kaisang, dia membuat satu pernyataan, yaitu izinkan Yesus mencintaimu. Ya, memang acaranya santai, tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya percaya bahwa ada sesuatu yang baik, ya, yang terjadi di sana. Tetapi untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan potongan videonya. Mari kita saksikan. Bisa nyanyi? Bisa nyanyi, Mas. Maka izinkanlah Yesus mencintaimu, atau bolehkan Yesus sekedar sayang padamu. Tapi suaramu bagus. Suaramu bagus loh. Setelah kita menyaksikan potongan video audisi tersebut, mungkin kita berpikir bahwa masa membicarakan Yesus kok seperti bermain-main. Tetapi saya percaya itu tidak menjadi masalah. Saya teringat akan satu ayat firman Tuhan yang kita bisa pelajari di dalam Filipi pasal 1 ayat 18. Filipi pasal 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Nah, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa bagaimanapun Kristus diberitakan, ya, baik itu dengan maksud palsu atau dengan jujur, bagi Rasul Paulus itu tidak menjadi masalah. Bukan berarti bahwa Kristus diberitakan dengan kebohongan seperti tudingan para kadrun, ya. Tetapi yang dimaksud oleh Paulus, motivasi orang itu yang tidak benar. Tapi kebenaran tentang Kristus adalah kebenaran yang kekal atau kebenaran yang hakiki. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar. Yang pertama adalah ada orang yang memberitakan Injil dengan maksud yang tidak baik, atau yang tadi Rasul Paulus berkata dengan maksud palsu, ya. Ada orang-orang memberitakan Injil dengan motivasi yang tidak benar, untuk menarik perhatian orang, untuk mendapatkan upah, ya, untuk mencari popularitas, apapun tujuannya. Tetapi Kristus itu tetap Kristus, karena dia adalah kebenaran. Dia bukanlah pribadi yang palsu. Sehingga kalau dia diberitakan dengan motivasi yang tidak baik pun, kebenaran itu bisa disampaikan. Dan saya bersyukur karena sekarang para public figure atau artis, mereka tidak malu lagi untuk membicarakan tentang Kristus. Nah, harusnya orang Kristen tidak perlu malu untuk berbicara tentang Kristus dimanapun kita berada. Karena apa? Kita sedang memberitakan Kristus kepada dunia, ya. Tetapi sekali lagi, harusnya kita menjaga motivasi kita, supaya motivasi kita benar, ya. Kita tulus untuk memberitakan Kristus, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari keuntungan, upah dan sebagainya. Tapi kita tulus karena kita mengasihi Tuhan dan kita memberitakan Kristus. Yang kedua, yang pasti mereka yang memberitakan Injil dengan maksud yang baik pasti akan diselamatkan. Nah, Injil adalah kebenaran, sesuatu yang datang dari Allah,
Dan Tuhan mau supaya kita sampaikan. Kalau kita bicara tentang Kristus, kita sampaikan dengan motivasi yang benar. Dan waktu kita lakukan dengan benar, maka Injil itu akan berdampak yang luar biasa. Karena apa? Injil itu akan mempengaruhi orang untuk mengenal kebenaran. Dan mereka akan diselamatkan. Mereka akan hidup baik. Mereka akan hidup dengan benar. Bahkan kita yang memberitakan Injil, Paulus dengan jelas mengatakan bahwa dia tetap bersuka cita. Karena kalau kita baca ayat selanjutnya, kita akan menemukan bahwa dia punya komitmen hidup, bahwa dia mau hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia tidak takut lagi dengan kehidupan ini. Kenapa? Karena dia memberitakan Injil dengan maksud yang baik. Nah, saya percaya kalau Injil diberitakan dengan maksud yang baik, orang yang memberitakan Injil itu pasti akan diberkati oleh Tuhan, pasti akan dipromosikan oleh Tuhan, pasti akan diangkat oleh Tuhan. Karena itu saya mau katakan buat orang-orang Kristen, ya, di bidang apapun, ya, di marketplace di mana Tuhan menempatkan engkau, beritakan Kristus, sampaikan Kristus, supaya ada banyak orang yang boleh mengenal Kristus dan mereka boleh diselamatkan. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang menonton video ini dan engkau belum percaya kepada Yesus, buka hatimu kepada Dia supaya engkau dapat percaya kepada Yesus dan engkau akan diselamatkan. Engkau akan menjadi pribadi yang berbahagia, diberkati Tuhan, dan lewat hidupmu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dengan video ini, jangan lupa like, subscribe. Ingat bahwa subscribe itu gratis. Waktu engkau melakukan subscribe, engkau sedang menopang channel saya untuk terus berkembang dan menjadi berkat besar bagi banyak orang. Jangan lupa untuk memberi komen yang membangun dan memberkati orang lain. Jangan lupa untuk tekan lonceng sehingga setiap kali saya upload video, engkau mendapatkan notifikasi. Dan jangan lupa bagikan video ini di Facebook saudara, di grup Facebook saudara, di grup WhatsApp saudara, di grup Telegram saudara, agar ada banyak orang yang diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Salam.